Hai semuanya, kadang kita merasa hidup ini seperti beban yang terus menempel di punggung. Tidak bisa dilepas, hanya bisa dibawa kemana-mana sambil berharap suatu saat terasa lebih ringan. Tapi anehnya, semakin lama dijalani, justru makin berat. Banyak orang mungkin bilang bahwa hidup itu indah, penuh warna, dan patut disyukuri. Tapi jujur saja, ada kalanya kita ingin membantah dan berkata bahwa hidup ini memuakkan. Tidak semua hal yang kita temui sehari-hari menyenangkan. Ada terlalu banyak drama, terlalu banyak kepalsuan, terlalu banyak tuntutan, dan terlalu sedikit ruang untuk bernafas bebas. Rasa muak pada hidup biasanya muncul bukan karena satu peristiwa besar, tapi dari akumulasi hal-hal kecil yang menumpuk. Seperti tetesan air yang perlahan merembes, lama-lama menggenang dan membuat lantai becek. Kita mungkin muak dengan rutinitas yang itu-itu saja. Bangun tidur, kerja atau sekolah, pulang, istirahat sebentar, lalu ulangi lagi siklusnya besok. Kita muak dengan wajah-wajah palsu orang yang pura-pura peduli, padahal sebenarnya hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Kita muak melihat media sosial yang penuh pencitraan, di mana orang berlomba menunjukkan betapa bahagianya hidup mereka. Sementara kita diam-diam merasa makin kecil, makin gagal, makin tidak berarti. Kadang rasa muak ini juga datang dari standar-standar yang dipaksa masuk ke kepala kita. Orang bilang sukses harus punya rumah, mobil, tabungan tebal, atau karir yang melesat. Orang bilang bahagia itu menikah, punya anak, lalu hidup harmonis seperti di iklan. Padahal tidak semua orang bisa atau mau menjalani pola yang sama. Saat kita tidak memenuhi standar itu, dunia seakan kompak melabeli kita gagal. Lama-lama, kita muak dengan nasihat yang sama, muak disindir, muak dipaksa menjadi orang lain hanya demi diterima. Di sisi lain, tubuh dan pikiran kita juga punya batas. Terlalu sering memaksa diri untuk terlihat baik-baik saja padahal sebenarnya hancur di dalam, hanya membuat semuanya terasa makin berat. Seperti memakai topeng yang menempel erat di wajah, menekan kulit, membuat sesak nafas, tapi kita tidak bisa lepas karena takut orang melihat wajah asli kita yang penuh luka. Hidup menjadi pertunjukan panjang yang melelahkan, dan kita adalah aktor yang sudah lupa bagaimana rasanya jujur pada diri sendiri. Kita juga muak dengan ketidakadilan. Lihat saja sekeliling, ada orang yang bekerja keras yang malam tetap hidup pas-pasan, sementara ada orang yang hanya lahir di keluarga kaya, bisa menikmati segalanya tanpa perlu usaha. Ada orang yang jujur justru ditindas, sementara yang licik dan manipulatif malah naik ke atas. Rasanya tidak adil, tidak logis, tidak masuk akal. Kita bertanya-tanya, kalau memang hidup ini permainan, kenapa aturannya seperti ini? Kenapa ada yang seolah mendapat cheat code sementara yang lain hanya dapat kesulitan tanpa henti? Tapi yang membuat hidup benar-benar memuakkan bukan hanya dunia luar, melainkan juga perang di dalam diri. Pikiran yang terus berisik, suara-suara yang mempertanyakan diri kita sendiri. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu gagal lagi? Kenapa kamu tidak bisa seperti orang lain? Suara-suara itu menusuk lebih tajam daripada omongan orang lain. Kita bisa menutup telinga dari komentar orang lain, tapi tidak bisa kabur dari pikiran sendiri. Semakin kita mencoba melawan, semakin keras ia berteriak, semakin muak kita pada hidup ini. Namun, meskipun terasa memuakkan, entah bagaimana kita tetap melanjutkan langkah. Ada sesuatu yang membuat kita tidak benar-benar berhenti. Mungkin karena masih ada hal kecil yang menyelipkan makna. Seperti secangkir kopi hangat di pagi hari, obrolan ringan dengan teman dekat, tawa kecil yang muncul tanpa sengaja, atau momen ketika langit sore berwarna jingga indah. Hal-hal kecil ini meski sepele, kadang bisa meredam rasa muak walau sebentar. Seakan hidup berkata, ya, aku memang menyebalkan, tapi aku juga bisa memberi sedikit keindahan kalau kamu mau melihat. Rasa muak sebenarnya adalah tanda bahwa kita butuh jeda, butuh berhenti sejenak dari segala hiruk pikuk, dari segala ekspektasi, dari segala perbandingan. Kita butuh ruang untuk menarik nafas panjang dan bertanya ke diri sendiri, apa yang benar-benar aku mau? Apakah hidup yang sedang kujalani ini benar-benar milikku atau hanya hasil ikut-ikutan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali menakutkan karena jawabannya bisa membuka kenyataan pahit. Tapi tanpa berani bertanya, kita hanya akan terus terjebak dalam rasa muak yang berputar-putar. Hidup ini memang tidak sempurna dan mungkin tidak akan pernah terasa adil. Akan selalu ada alasan untuk merasa kecewa, marah atau muak.
Tapi mungkin justru karena itulah kita perlu belajar mengolah rasa itu, bukan menekannya. Kita boleh jujur bahwa hidup ini kadang bikin enek, bikin pengen kabur, bikin pengen menyerah. Mengakui itu bukan berarti lemah, melainkan bagian dari menerima kenyataan. Dari sana, kita bisa pelan-pelan mencari celah, menemukan cara agar rasa muak itu tidak menguasai seluruh diri kita. Rasa muak bisa jadi titik balik. Banyak orang baru benar-benar berubah ketika mereka sudah bosan setengah mati dengan keadaan. Bosan dengan pekerjaan yang menguras jiwa, akhirnya mereka berani keluar dan mencari jalannya sendiri. Bosan dengan hubungan yang menyakitkan, akhirnya mereka berani melepaskan meski sakit. Bosan dengan standar orang lain, akhirnya mereka berani menciptakan standar hidupnya sendiri. Jadi, meskipun terasa pahit, rasa muak bisa mendorong kita menuju sesuatu yang lebih jujur dan lebih dekat dengan diri kita sendiri. Jadi, hidup ini memang memuakkan, tapi bukan berarti tidak bisa dijalani. Sama seperti makanan pahit yang kadang menyehatkan, rasa muak ini bisa menjadi pengingat bahwa kita manusia, bukan mesin. Kita punya batas, punya rasa, punya hak untuk berhenti, mengeluh, bahkan menangis. Tidak perlu selalu pura-pura kuat, tidak perlu selalu terlihat bahagia. Karena justru dengan mengakui bahwa hidup ini kadang menyebalkan, kita bisa mulai belajar menemukan sisi lain yang membuatnya tetap layak dijalani. Hidup ini memuakkan karena kita seringkali terjebak dalam lingkaran yang tidak pernah benar-benar kita pilih. Dari kecil kita diarahkan untuk sekolah, lalu mendapat nilai bagus, masuk universitas, kerja, menikah, punya anak, lalu mati. Pola ini seperti jalur kereta yang sudah dipasang relnya. Kita hanya penumpang yang harus duduk manis mengikuti. Kalau kita mencoba turun di tengah jalan atau memilih jalur berbeda, orang-orang langsung menganggap aneh, gagal, bahkan menyedihkan. Padahal mungkin disitulah letak masalahnya. Hidup terasa memuakkan karena kita terlalu sering menjalani hidup orang lain, bukan hidup kita sendiri. Kita dipaksa percaya bahwa ada formula bahagia yang berlaku untuk semua orang. Tapi semakin kita mencoba menyesuaikan diri dengan formula itu, semakin jauh kita dari rasa damai. Misalnya, orang bilang kalau kamu sudah punya pekerjaan tetap, maka kamu akan tenang. Nyatanya, pekerjaan itu malah membuat kita tidak bisa tidur, dikejar deadline, dimarahi atasan, bersaing dengan rekan kerja. Orang bilang kalau menikah akan membuat hidup lengkap. Ternyata, ada yang justru merasa terjebak dalam hubungan yang penuh konflik dan rasa asing. Orang bilang kalau punya banyak uang, semua masalah akan selesai. Tapi orang yang kaya pun tetap bisa merasa kosong, tetap bisa merasa muak dengan kehidupannya. Rasa muak ini bisa datang diam-diam. Awalnya mungkin hanya sekedar lelah atau bosan, tapi lama-lama menjalar ke semua aspek hidup. Kita mulai malas bertemu orang, malas membuka pesan, malas mencoba hal baru. Semua terasa hambar, seakan-akan warna hidup memudar dan diganti dengan abu-abu yang monoton. Kita bangun tidur tanpa semangat, hanya mengikuti arus, tanpa benar-benar tahu apa tujuan dari semua ini. Dan ironisnya, justru di titik itulah orang lain sering berkata, "Kamu harus bersyukur, banyak orang di luar sana yang lebih susah." Kalimat itu memang benar, tapi tidak selalu membantu. Bukannya membuat kita lebih ringan, justru membuat kita merasa bersalah karena tidak bisa bahagia dengan apa yang ada. Kadang hidup terasa memuakkan juga karena kita terus dipacu untuk produktif. Seakan-akan nilai kita sebagai manusia hanya diukur dari seberapa banyak yang kita hasilkan. Tidak peduli apakah kita lelah, sakit, atau kosong secara batin, dunia menuntut kita untuk tetap bergerak. Kalau berhenti sebentar, kita dianggap malas. Kalau memilih jalan yang lebih pelan, kita dianggap ketinggalan. Akhirnya, kita seperti hamster di roda mainannya, berlari tanpa henti, tapi tidak pernah benar-benar sampai kemana-mana. Dan ketika kita sadar bahwa semua itu hanyalah ilusi, rasa muak datang menelan habis. Ada juga rasa muak yang datang dari relasi. Kita muak dengan orang-orang yang hanya hadir ketika butuh, tapi menghilang ketika kita terpuruk. Kita muak dengan hubungan yang penuh drama, penuh manipulasi, penuh pura-pura. Kita muak dengan percakapan basa-basi yang tidak pernah jujur. Rasanya ingin sekali berteriak, "Bisakah kalian semua berhenti berpura-pura?" Tapi tentu saja, dunia sosial jarang memberi ruang untuk kejujuran total. Kita dituntut menjaga citra, menjaga perasaan orang, menjaga norma. Maka kita kembali memakai topeng, menahan muak itu sendirian, pura-pura baik-baik saja. Meski begitu, menariknya, rasa muak tidak selalu buruk.
Kadang justru rasa muaklah yang membuat kita mulai mempertanyakan banyak hal. Kalau kita tidak pernah merasa muak, mungkin kita akan terus menerima semua keadaan begitu saja tanpa mencoba memahami. Rasa muak adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang harus ditinjau ulang. Sama seperti ketika tubuh demam sebagai tanda ada infeksi, rasa muak adalah alarm bahwa jiwa kita sedang meminta perhatian. Sayangnya, banyak orang memilih mengabaikannya, menekan rasa itu dengan hiburan instan, dengan belanja, dengan scroll media sosial tanpa henti. Hasilnya rasa muak itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertunda, menunggu untuk muncul lebih kuat di lain waktu. Kalau kita perhatikan, sebenarnya rasa muak sering lahir dari perbandingan. Kita membandingkan diri dengan orang lain, kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Kita melihat orang lain terlihat bahagia, sukses, mapan, lalu merasa hidup kita sendiri kacau dan tidak berarti. Padahal apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari realitas. Media sosial misalnya adalah panggung besar untuk menampilkan yang indah-indah. Tapi kita tetap terjebak, percaya bahwa hidup orang lain jauh lebih baik. Semakin kita membandingkan, semakin muak kita dengan diri sendiri. Ada orang yang mencoba melawan rasa muak dengan mengejar kesenangan sebanyak mungkin. Jalan-jalan, pesta, belanja, mencoba berbagai pengalaman baru. Tapi setelah semua itu selesai, rasa hampa kembali datang. Kesenangan sementara memang bisa membuat kita lupa sejenak, tapi tidak pernah benar-benar menghapus rasa muak yang mendalam. Itu seperti menutup luka dengan plester tanpa membersihkan bagian dalamnya, hanya menunda infeksi yang lebih parah. Namun, ada juga orang yang justru menemukan arah dari rasa muak. Mereka yang muak dengan pekerjaan kantor, akhirnya berani mengejar passion mereka meski penuh resiko. Mereka yang muak dengan standar orang lain, akhirnya berani menetapkan standar hidupnya sendiri. Mereka yang muak dengan kepalsuan, akhirnya memilih lingkaran pertemanan kecil tapi tulus. Jadi sebenarnya, rasa muak bisa menjadi energi perubahan kalau kita berani mendengarkannya, bukan sekedar melarikan diri. Yang paling sulit adalah berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tidak akan pernah sepenuhnya menyenangkan. Akan selalu ada hal-hal yang bikin muak, entah itu orang, situasi, atau bahkan diri kita sendiri. Tapi justru dengan menerima bahwa rasa muak adalah bagian dari hidup, kita bisa lebih ringan menjalaninya. Kita tidak lagi panik ketika rasa itu datang, karena tahu itu wajar. Kita juga tidak lagi terjebak dalam ilusi bahwa suatu hari nanti, hidup akan bebas dari rasa muak. Yang ada hanyalah naik turun, terang gelap, manis pahit, dan di antaranya ada ruang kecil untuk menikmati apa adanya. Rasa muak tidak bisa kita buang begitu saja, tapi bisa kita olah. Sama seperti ampas kopi yang masih bisa dipakai untuk pupuk, rasa muak bisa memberi nutrisi bagi pertumbuhan diri. Caranya adalah dengan jujur pada diri sendiri, tidak membohongi apa yang kita rasakan. Kalau kita lelah, akui lelah. Kalau kita marah, akui marah. Kalau kita merasa hidup ini memuakkan, akui saja, tidak perlu merasa bersalah. Dari kejujuran itu, kita bisa menemukan langkah kecil yang membuat hidup sedikit lebih berarti. Dan mungkin, hidup ini memang dirancang untuk tidak pernah sempurna. Kalau hidup selalu mulus, kita tidak akan pernah belajar menghargai momen sederhana. Kalau hidup selalu indah, kita tidak akan pernah tahu arti dari keindahan itu sendiri. Justru karena ada rasa muak, kita bisa mengenali rasa lega. Justru karena ada penderitaan, kita bisa memahami arti kebahagiaan. Hidup yang memuakkan ini, pada akhirnya, adalah guru yang kejam tapi jujur. Hidup ini memuakkan karena seringkali terasa seperti permainan yang aturannya tidak pernah jelas. Kita tidak pernah benar-benar tahu kenapa sesuatu terjadi. Kenapa kita harus melewati ini dan itu. Kenapa orang baik bisa jatuh dan orang jahat bisa tertawa di puncak. Ada begitu banyak pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Dan semakin kita berusaha memahaminya, semakin bingung kita dibuatnya. Kadang rasanya seperti menonton film yang dipotong-potong acak, lalu disuruh menebak jalan ceritanya. Kita tahu ada sesuatu yang lebih besar, tapi tidak punya kendali penuh atas arahnya. Di tengah semua itu, rasa muak tumbuh seperti benalu. Ia menyedot energi kita, membuat langkah terasa berat, membuat senyum menjadi palsu. Bahkan hal-hal kecil yang dulu membuat bahagia pun tiba-tiba kehilangan rasanya. Kita duduk di kafe memesan minuman favorit. Tapi entah kenapa rasanya hambar. Kita jalan-jalan melihat pemandangan indah. Tapi pikiran tetap gelisah. Seolah ada kabut tipis yang menutupi segalanya.
membuat dunia tampak buram dan tidak menarik lagi. Ada orang yang menyebut ini krisis eksistensial, momen ketika kita mempertanyakan arti dari semua hal. Kenapa aku di sini? Untuk apa semua ini? Apa hidup hanya sekedar lahir, kerja, bayar tagihan, lalu mati? Pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak nyaman, tapi justru menunjukkan bahwa kita manusia yang sadar. Mesin tidak pernah mempertanyakan tujuannya, ia hanya menjalankan perintah. Tapi manusia, meski muak, tetap ingin tahu kenapa ia ada. Di saat lain, rasa muak juga bisa datang dari kejenuhan terhadap diri sendiri. Kita muak dengan kebiasaan kita yang sama sekali tidak berubah, padahal kita sudah berjanji berulang kali. Kita muak karena terlalu sering menunda, terlalu sering kalah oleh rasa malas, terlalu sering mengulang kesalahan yang sama. Kita muak karena seolah menjadi penonton dalam hidup sendiri. Tahu harusnya bagaimana, tapi tidak bisa bergerak. Rasa muak ini membuat kita marah, tapi marahnya tidak ke orang lain, melainkan ke diri sendiri. Dan itu seringkali lebih menyakitkan. Tidak sedikit orang akhirnya mencoba mencari jalan keluar dari rasa muak ini. Ada yang mencari ketenangan lewat agama, ada yang mencari pelarian lewat hiburan, ada yang mencoba terapi, ada juga yang memilih memberontak dari semua aturan. Tapi jalan apapun yang dipilih, muak tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin reda, tapi sewaktu-waktu bisa kembali. Karena hidup itu sendiri memang campuran dari hal-hal yang membuat kita bersemangat dan hal-hal yang membuat kita ingin berhenti. Kita tidak bisa memilih hanya salah satunya. Lucunya, kadang justru dari rasa muak inilah lahir karya-karya besar. Banyak penulis menulis buku terbaiknya karena mereka muak dengan keadaan. Banyak musisi menciptakan lagu yang menyentuh karena mereka muak dengan penderitaan. Banyak pemikir menemukan gagasan baru karena mereka muak dengan sistem lama yang menindas. Jadi, rasa muak itu sebenarnya juga bisa menjadi bahan bakar. Hanya saja tidak semua orang bisa mengubah muak menjadi sesuatu yang berguna. Banyak yang justru tenggelam di dalamnya, kehilangan arah, dan akhirnya menyerah. Hidup ini memang sering terasa tidak masuk akal. Kita bekerja keras tapi hasilnya tidak sebanding. Kita berbuat baik tapi dibalas dengan pengkhianatan. Kita memberi hati tapi yang kembali justru luka. Di titik-titik itu, kita bisa memahami kenapa banyak orang berkata hidup ini memuakkan. Karena kenyataan sering tidak sesuai dengan harapan. Karena usaha sering tidak sebanding dengan hasil. Karena dunia sering terasa tidak peduli dengan jerih payah kita. Namun meski begitu, ada satu hal yang aneh. Kita tetap bertahan. Kita tetap bangun setiap pagi meski malas. Kita tetap menjalani hari meski berat. Kita tetap mencoba lagi meski gagal berkali-kali. Seolah ada sesuatu di dalam diri manusia yang lebih keras kepala dari rasa muak. Sesuatu yang membuat kita tidak bisa benar-benar menyerah meski mulut sering berkata ingin berhenti. Mungkin itulah yang disebut harapan, meski samar. Atau mungkin hanya naluri bertahan hidup yang terus menolak untuk padam. Ada kalanya kita berharap bisa rehat panjang, menjauh dari semua kebisingan. Bukan sekedar liburan, tapi benar-benar melepaskan diri dari tuntutan hidup modern yang melelahkan. Kita membayangkan hidup sederhana di desa, jauh dari media sosial, jauh dari hiruk-pikuk kota, hanya fokus pada hal-hal kecil yang nyata. Bayangan itu memberi rasa lega, meski sebentar, seakan menunjukkan bahwa ada cara lain untuk hidup. Tapi tentu saja kenyataan tidak semudah itu. Kita tetap terikat oleh kewajiban, oleh tanggung jawab, oleh kebutuhan. Dan disitulah konflik kembali muncul. Rasa muak bisa jadi teman lama yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia duduk di sudut pikiran kita, kadang diam, kadang muncul tiba-tiba. Tugas kita bukan mengusirnya, tapi belajar berdampingan dengannya. Sama seperti kita tidak bisa mengusir bayangan saat ada cahaya, kita tidak bisa sepenuhnya menghapus rasa muak dari hidup. Yang bisa kita lakukan hanyalah memahami, mengelola, dan kadang menggunakannya untuk mendorong langkah baru. Pada akhirnya, hidup ini memuakkan karena kita terus mencari sesuatu yang tidak pernah lengkap. Kita mencari arti, mencari kebahagiaan, mencari kepastian,
Padahal mungkin hidup memang tidak dirancang untuk memberi itu semua secara utuh. Mungkin justru dalam pencarian itulah hidup ini berjalan. Dan rasa muak adalah bagian dari perjalanan itu. Mengingat bahwa kita sedang bergerak, meski terseok-seok, meski tidak selalu tahu arahnya. Hidup ini memuakkan juga karena terlalu sering membuat kita merasa kecil. Sekuat apapun usaha kita, selalu ada orang yang tampak lebih berhasil, lebih bahagia, lebih segalanya. Kita bisa bekerja keras bertahun-tahun, tapi dalam satu postingan media sosial, semua rasa percaya diri itu hancur karena kita melihat orang lain sudah jauh melampaui. Perasaan ini seperti racun yang pelan-pelan menyusup, membuat kita meragukan diri sendiri, membuat kita muak bukan hanya pada keadaan, tapi juga pada diri kita yang seakan tidak pernah cukup. Tidak jarang rasa muak ini menular ke hal-hal sederhana. Sesuatu yang dulu memberi semangat, lama-lama kehilangan makna. Musik yang dulu membuat kita bergetar, kini terdengar datar. Film yang dulu memberi inspirasi, kini terasa klise. Bahkan percakapan dengan orang terdekat pun kadang terasa melelahkan. Seolah tidak ada energi lagi untuk berpura-pura tertarik. Hidup menjadi serangkaian aktivitas tanpa jiwa, sekedar rutinitas yang dijalani dengan otopilot. Kita hadir secara fisik, tapi batin terasa absen. Di momen-momen seperti ini, kita mulai bertanya, apa benar hidup ini tentang kejar-kejaran tanpa akhir? Apa benar semua ini layak diperjuangkan? Pertanyaan itu berat, tapi jujur. Banyak orang takut membicarakannya karena khawatir dianggap lemah atau tidak bersyukur. Padahal, justru kejujuran seperti itu bisa membuka jalan keluar. Mengakui bahwa kita muak adalah langkah awal untuk memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kadang, rasa muak datang dari luka lama yang belum selesai. Pengalaman ditolak, dikhianati, atau gagal di masa lalu masih membekas, tapi kita pura-pura sudah lupa. Kenyataannya, luka itu tetap ada di bawah permukaan, dan setiap kali kita menghadapi situasi yang mirip, luka itu kembali terbuka. Kita muak karena merasa tidak pernah benar-benar bisa melepaskan masa lalu, padahal kita ingin melangkah maju. Rasa muak ini sering bercampur dengan putus asa, membuat kita merasa hidup hanyalah pengulangan dari kekecewaan lama. Ada juga rasa muak yang muncul karena kita terlalu sering mendengarkan suara luar dan mengabaikan suara hati sendiri. Kita lebih peduli dengan apa yang orang pikirkan daripada apa yang sebenarnya kita mau. Kita sibuk membangun citra yang sesuai standar masyarakat, tapi melupakan apa yang membuat kita benar-benar hidup. Akhirnya, ketika kita sadar telah jauh dari diri sendiri, rasa muak itu menumpuk. Kita muak karena menyadari betapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk menyenangkan orang lain. Tetapi, ironisnya, rasa muak juga bisa membuka pintu keberanian. Banyak orang baru berani mengambil keputusan besar ketika mereka sudah benar-benar muak. Muak dengan pekerjaan yang tidak sehat, lalu berani resign. Muak dengan hubungan toksik, lalu berani melepaskan. Muak dengan peran yang dipaksakan, lalu berani menunjukkan jati diri. Jadi meski menyakitkan, rasa muak bisa menjadi pemicu perubahan, seperti air yang mendidih. Ketika panasnya sudah tidak tertahankan, ia akan berubah bentuk menjadi uap. Begitu juga manusia, ketika rasa muak sudah sampai puncaknya, ia bisa berubah menjadi versi baru dari dirinya. Tapi, tidak semua orang bisa sampai ke titik itu. Ada yang memilih bertahan dalam lingkaran yang sama karena takut. Takut kehilangan kenyamanan, takut dinilai buruk, takut gagal. Rasa muak mereka dipendam, ditutupi, sampai akhirnya berubah menjadi kelelahan kronis. Mereka hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Setiap hari hanya menunggu waktu berlalu, berharap besok lebih baik, tapi tidak pernah melakukan perubahan. Hidup yang seperti ini bisa terasa lebih memuakkan daripada masalah itu sendiri, karena kita tahu sebenarnya bisa bergerak, tapi memilih diam. Hidup ini memuakkan juga karena waktu terus berjalan tanpa bisa kita hentikan. Kita sadar usia bertambah, tapi banyak mimpi masih tertunda. Kita melihat orang-orang terdekat satu persatu pergi, sementara kita masih terjebak di tempat yang sama. Kesadaran bahwa waktu terbatas sering membuat rasa muak semakin kuat. Kita ingin berlari mengejar semua yang tertinggal, tapi justru semakin tertekan karena merasa sudah terlambat. Di tengah rasa muak itu, kadang kita menemukan secercah kesadaran sederhana, bahwa mungkin kita terlalu sering melihat hidup sebagai sesuatu yang besar, padahal yang membuatnya berarti adalah hal-hal kecil. Kita menunggu momen besar untuk bahagia, padahal kebahagiaan kadang datang dari hal-hal remeh, tawa singkat dengan teman, pelukan hangat, atau sekedar menikmati angin sore.
Tapi karena kita sibuk mengejar definisi besar tentang hidup, kita melewatkan semua itu. Lalu, ketika menyadarinya, kita muak pada diri sendiri karena tidak pernah benar-benar hadir di momen kecil yang sebenarnya paling nyata. Rasa muak itu juga bisa menjadi undangan untuk berhenti sejenak. Bukan berhenti selamanya, tapi sekedar menarik napas panjang, memberi ruang untuk diri sendiri. Kita bisa memilih untuk istirahat dari kesibukan, dari media sosial, bahkan dari orang-orang yang terlalu berisik. Kita bisa memberi izin pada diri sendiri untuk tidak produktif, tidak selalu ada, tidak selalu kuat. Justru dalam jeda itulah, seringkali kita menemukan kembali makna yang hilang. Karena kita terus berlari, kita tidak sempat melihat pemandangan di sekitar. Hidup ini memang memuakkan, tapi bukan berarti tidak ada sisi lain yang bisa dirasakan. Sama seperti hujan yang bisa menyebalkan ketika membuat kita basah, tapi di sisi lain juga memberi kesuburan pada tanah. Rasa muak bisa menyiksa, tapi juga bisa mengingatkan kita bahwa kita masih punya rasa. Orang yang tidak pernah merasa muak mungkin hanya menjalani hidup tanpa kesadaran, sekedar mengikuti arus tanpa pertanyaan. Tapi kita yang merasa muak, setidaknya tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin mencari jalan. Itu artinya kita masih hidup. Hidup ini memuakkan ketika kita merasa tidak pernah benar-benar dimengerti. Kita bisa dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa sendirian. Kita bisa bercerita panjang lebar, tapi hanya dijawab dengan kalimat-kalimat klise seperti, "Sabar saja, semua akan indah pada waktunya." Padahal yang kita butuhkan bukan jawaban, melainkan telinga yang benar-benar mendengar. Perasaan tidak didengar ini membuat kita muak dengan interaksi sosial yang dangkal. Kita jadi malas membuka diri, karena setiap kali mencoba, hasilnya hanya kekecewaan. Lama-lama, kita belajar menyimpan segalanya sendiri, walau itu membuat dada semakin penuh. Kita juga muak dengan dunia yang serba cepat. Segalanya bergerak terlalu cepat. Informasi, tren, tuntutan. Apa yang dianggap penting hari ini bisa dilupakan besok. Kita dituntut untuk selalu update, selalu mengikuti, selalu tahu. Kalau tidak, kita dianggap ketinggalan. Tapi semakin kita berusaha mengikuti, semakin lelah kita dibuatnya. Dunia tidak pernah berhenti, sementara energi manusia terbatas. Dari situlah rasa muak muncul. Kita dipaksa berlari dalam lomba yang tidak pernah ada garis finish. Hidup ini juga memuakkan karena manusia seringkali palsu. Kita bertemu banyak orang yang pandai berpura-pura. Pura-pura peduli, pura-pura mendukung, pura-pura bahagia. Panggung sosial ini melelahkan. Kadang kita ingin sekali melepas semua formalitas dan berbicara apa adanya. Tapi sayangnya, kejujuran seringkali dianggap kasar. Akhirnya kita menahan diri, ikut dalam permainan kepalsuan itu. Dan semakin lama kita bermain, semakin muak kita jadinya. Di sisi lain, rasa muak juga bisa lahir dari kesadaran tentang betapa rapuhnya kita. Sakit sedikit saja bisa mengacaukan semua rencana. Kehilangan orang yang kita sayang bisa meruntuhkan dunia yang kita bangun. Uang bisa hilang, hubungan bisa putus, reputasi bisa runtuh hanya dalam sekejap. Semua yang kita anggap stabil sebenarnya rapuh. Kesadaran ini bisa membuat kita muak karena kita merasa tidak punya kendali. Kita ingin memegang erat, tapi semuanya bisa lepas kapan saja. Hidup seakan mempermainkan kita dengan ketidakpastian. Kadang kita juga muak dengan peran yang harus kita mainkan. Sebagai anak, kita dituntut patuh. Sebagai orang tua, kita dituntut sabar. Sebagai pasangan, kita dituntut setia. Sebagai pekerja, kita dituntut produktif. Peran-peran ini melekat, tapi tidak selalu sesuai dengan hati kita. Kita ingin bebas, tapi terikat oleh ekspektasi. Kita ingin jujur, tapi harus menjaga. Semakin lama, semakin muak kita dengan semua peran yang menumpuk. Kita bertanya dalam hati, kapan aku bisa jadi diriku sendiri tanpa harus menyesuaikan diri dengan semua tuntutan ini? Namun, di balik semua rasa muak itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Manusia sebenarnya butuh makna. Rasa muak muncul karena kita kehilangan makna dalam apa yang kita lakukan. Kita bisa bekerja keras, tapi kalau tidak tahu untuk apa, semua terasa sia-sia. Kita bisa berhubungan dengan banyak orang, tapi kalau tidak ada kedekatan yang tulus, semua terasa hampa. Kita bisa memiliki banyak barang, tapi kalau tidak memberi rasa cukup, semua hanya menjadi beban. Jadi, inti dari rasa muak mungkin adalah kehilangan makna. Menemukan makna bukan hal yang instan.
Ia bukan sekedar motivasi yang didengar sehari lalu hilang besok. Makna butuh dicari, diuji, bahkan diperjuangkan. Dan pencarian itu seringkali melelahkan, membuat kita jatuh bangun. Tidak heran, banyak orang berhenti di tengah jalan, memilih hidup seadanya meski muak. Karena mencari makna memang tidak mudah. Tapi tanpa makna, hidup hanya menjadi rutinitas kosong yang membuat kita semakin muak dari hari ke hari. Hidup ini juga memuakkan karena kita sering merasa tidak punya pilihan. Kita merasa terjebak di pekerjaan yang kita tidak suka, di hubungan yang tidak sehat, di lingkungan yang tidak mendukung. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku tidak bisa kemana-mana, aku harus bertahan." Padahal mungkin selalu ada pilihan, hanya saja kita takut mengambilnya. Takut akan ketidakpastian, takut akan resiko, takut pada omongan orang. Ketakutan itu membuat kita diam, padahal diam itulah yang membuat kita semakin muak. Di saat seperti itu, kadang kita perlu mengingat bahwa hidup bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal memilih. Dan kalau kita sudah benar-benar muak, mungkin itu tandanya kita harus berani memilih sesuatu yang baru. Tidak harus besar, bisa dimulai dari langkah kecil. Mungkin berhenti sejenak dari kesibukan, mungkin berkata tidak pada hal yang tidak sesuai hati, mungkin mulai mencoba hal-hal yang selama ini kita tunda. Langkah kecil itu bisa menjadi titik balik, dan rasa muak yang selama ini menyiksa bisa berubah menjadi kekuatan untuk bergerak. Meski begitu, kita juga tidak bisa menolak kenyataan bahwa rasa muak akan datang lagi. Hidup tidak akan pernah sepenuhnya bersih dari perasaan itu. Ia akan selalu muncul dalam bentuk berbeda. Muak dengan pekerjaan, muak dengan orang, muak dengan keadaan, bahkan muak dengan diri sendiri. Yang bisa kita lakukan hanyalah belajar menari di tengah rasa muak itu, bukan menunggu ia hilang. Sama seperti ombak di laut, rasa muak datang dan pergi. Kita tidak bisa menghentikan ombak, tapi bisa belajar berenang. Mungkin inilah paradoksnya. Hidup bisa sangat memuakkan, tapi justru disitulah letak keindahannya. Kalau hidup selalu mulus, mungkin kita tidak akan pernah tahu rasanya lega. Kalau hidup selalu menyenangkan, mungkin kita tidak akan pernah tahu arti perjuangan. Rasa muak membuat kita sadar bahwa hidup itu kompleks, penuh lapisan. Tidak bisa disederhanakan hanya dengan kalimat nikmati saja. Memang memuakkan, tapi juga mengajarkan kita banyak hal.